Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera untuk kita warahmatullah. semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Delvi Trimunir. Sahabat sehat sekalian, kalau kita bicara mengenai gatal, mungkin semua kita pernah mengalami gatal. Tapi gatal yang satu ini terasa di tempat tertentu dan agak rumit disebut. Sering diabaikan. Kenapa kami angkat menjadi judul pada hari ini? Karena memang gatal di tempat tertentu ini, di tempat yang paling sensitif bagi wanita, atau kita sebut saja MIS-V, ini juga bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang agak serius. Kita akan membicarakan gatal pada MIS-V ini dengan pakarnya. Ya. Sudah hadir bersama kita Dr. Rusda. Assalamualaikum, Dr. Rusda. Waalaikumsalam Prof. Delfitri. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat. Sama-sama, semoga Ya, kita selalu sehat. Dr. Rusda, ini kan cerita gatal di daerah sensitif wanita ini kadang-kadang dianggap remeh gitu ya. Kita tahu bahwa tidak jarang juga gejala gatalnya ditimbulkan oleh penyakit yang cukup serius pada wanita. Salah satunya tentu adalah kelainan di MIS-V ini, yaitu tumbuhnya jamur pada vagina atau MIS-V. Dr. Rusda kan sudah melakukan penelitian ya, mencari alternatif obat-obat yang bisa dipakai untuk jamur ini. Karena tidak gampang juga rupanya untuk melenyapkan jamur di daerah MIS-V ini. Dr. Rusda, mohon pencerahannya ini. Bagaimana ini gatal ini bisa terjadi di daerah MIS-V yang berujung kepada memang adanya jamur. Kok bisa pula jamur tumbuh di MIS-V? Silakan, Dr. Rusda. terima kasih Prof. Delfitri. Terima kasih juga kepada para pemirsa yang perhatikan acara channel kesehatan Prof. Delfitri ini. Pada kegiatan kali ini, sebagaimana telah diutarakan oleh Prof. Delfitri, kita membicarakan tentang keluhan gatal yang dialami oleh wanita, kaum hawa kita sebutnya ya. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Prof. Delfitri yang terkait dengan MIS-V. MIS-V ini kan daerah organ intim yang perlu perhatian serius dari para wanita. Tadi Prof. Delfitri menyampaikan bagaimana ini gatal bisa terjadi pada MIS-V ya. Jadi kita akan masuk kepada kenapa bisa menyebabkan keluhan gatal dari MIS-V tersebut. Tentu kita akan masuk kepada keluhan ini berawal dari adanya ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan di organ vagina tersebut. Kita tahu bahwa sebetulnya ada banyak hal mikroorganisme yang berdiam di daerah vagina tersebut. Yang mana 95%-nya itu mikroorganisme itu komensal dan tidak akan menimbulkan keluhan apabila keadaannya seimbang. Dan dari aspek ilmu kesehatan kita tahu untuk seseorang bisa sakit tentu tiga hal yaitu host, agent dan environment. Host adalah orangnya, individunya, kemudian agent adalah kumannya, kemudian environment adalah lingkungan yang mempengaruhinya. Nah, kalau ini terjadi pergeseran, maka tentu saja akan menjadi patologis. Lantas, kenapa kita sebut patologis? Tentu sebaiknya kita mengenal dulu yang fisiologis. Keluhan gatal dengan keluhan keputihan ini dua hal yang saling terkait yang menyebabkan nanti para wanita tersebut tidak nyaman
ya. Kalau sudah seringlah basah pakaian dalamnya, tentu dia merasa tidak apa ya, orang Malaysia bilang tidak selesa, kata tidak nyaman. Nah, kita kita mulai dengan yang fisiologis dulu ya. Keluhan-keluhan leukoria. Jadi keputihan ini nanti manifestasinya karena gatal tadi, keputihan yang menjadi cairan di daerah vaginanya itu yang nanti dia akan mengeluhkan mulai daripada keluarga terdekat. Kalau nggak ada jalan keluar dari keluarga terdekat, tentu dia akan mencari pertolongan medis. Nah, eh, secara fisiologis ya, leukoria, keputihan dan gatal tadi itu, eh, keputihan bisa saja tanpa gatal. Nah, ini tentu yang kita masukkan ke dalam yang fisiologis. Kapan itu bisa terjadi? Contoh, wanita pada masa ovulasi. Kita tahu bahwa wanita ini kan kodratnya, mohon maaf, saya menggunakan istilah bertelur. Jadi, kalau apa namanya, gender atau seks wanita, atau kalau maaf, kalau kelompok hewan itu kita sebut betina, mamalia itu kan bertelur. Jadi pada hari ke-10, hari ke-16 pada manusia menjelang menstruasi, itu bisa menyebabkan adanya keputihan. Tetapi, ada tetapinya. Saya sebutkan, umumnya yang keputihan fisiologis tadi tidak disertai gatal. Kemudian, kapan lagi keputihan itu kita anggap fisiologis? Pertama, mohon maaf, apabila ada rangsangan seksual. Kemudian kapan lagi? Menjelang atau setelah menstruasi. Atau pengaruh hormonal pada saat kehamilan. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tahu wanita itu dua hormon yang dominan dalam setiap siklus kehidupannya, yaitu estrogen dan progesteron. Jadi inilah yang akan menjadi faktor penentu. Kemudian secara umum leukoria atau keputihan yang fisiologis itu akan pertama tidak menimbulkan keluhan gatal, kemudian tidak berbau dan sifat cairannya tidak berlebihan. Yang paling penting lagi tidak berwarna, dia jernih gitu ya. Beda nanti dengan yang patologis, nanti akan kita sebutkan yang patologis. Baru yang berikutnya kita sudah mengenali yang fisiologis, yang normal ya. Bahasa kedokteran menyatakan normal itu fisiologis. Kemudian yang abnormal atau bahasa medisnya atau bahasa kedokterannya patologis adalah keputihan yang terjadi karena infeksi vagina. Nah, ini nanti kita akan bercerita banyak. Infeksi vagina. Infeksi ini bisa disebabkan oleh berbagai macam. Yang paling sering adalah bakterial vaginosis. Urutan keduanya adalah yang disebabkan oleh jamur. Di antara yang paling banyak disebabkan oleh jamur ini adalah golongan Candida albicans. Tadi Prof. Del Fitri menyinggung tentang riset yang saya lakukan. Kenapa saya melakukan di Candida albicans? Karena itu adalah kontribusi terbesar dari penyebab jamur. Kemudian hati-hati dengan keputihan yang patologis ini. Karena selain bakteri, penyebabnya bisa karena jamur, bisa juga parasit seperti Trichomonas. Kemudian, nah, kita juga mesti waspada. Apabila keputihan patologis ini datang dan berulang, ini juga suatu sinyal awal jangan-jangan mengarah kepada lesi prakanker serviks atau kanker leher rahim. Jadi kita juga mesti waspada. Maka gejala leukoria atau keputihan yang patologis tadi dapat kita inventarisir. Pertama, bertambah banyak sekret vagina tadi, cairan vagina tadi bertambah banyak. Kemudian ini dia topik kita, keputihan tadi disertai gatal itu pasti patologis kalau disertai gatal keputihannya. Kemudian bisa juga ada nyeri, bisa juga ada ruam, diikuti ruam di daerah sekitar Miss V tadi. Bisa juga kalau
ke kamar kecil mau pipis jadi terasa panas. Kemudian, nah, sifat dari warna keputihan yang keluar. Kalau tadi yang fisiologis dia hampir tak berwarna bening, tetapi kalau patologis nanti bisa bervariasi warnanya. Dia pasti berwarna, bisa bervariasi mulai dari putih kental, bisa kuning keabu-abuan. Kemudian yang berikutnya, yang spesifik lagi, dia punya bau. Nanti dari baunya pun bisa kita bedakan ini. Kalau baunya seperti bau yang apa ya, bau lembab itu jamur. Nanti kalau baunya amis itu lain lagi penyebabnya. Nah, itulah yang menjadi pendekatan kita bahwa keputihan itu ada yang fisiologis dan ada yang patologis. Tadi sudah kita sebutkan Terus dah, bahwa normal bisa pada saat, ya silakan Prof. Del Fitri. terus dah. Kenapa kok bisa tumbuh jamur Ya, di daerah Musfi? Itu pertanyaan awam yang sering gitu ya. Kok jamur kok tumbuh gitu ya. Tentu ada pemicunya. ya, Silakan terus. baik Prof. Terima kasih Prof. Del Fitri. Kenapa bisa tumbuh jamur? Ya, sebagaimana saya utarakan tadi, pada dasarnya Prof. Del Fitri, jamur tersebut ada di sana, tetapi tidak menimbulkan keluhan karena koloninya masih dalam keadaan seimbang, jumlahnya masih dalam batas normal. Nah, tetapi pada beberapa keadaan jamur itu akhirnya bisa menjadi eh, parasit, tidak lagi fisiologis, bisa bergeser dia. Itu ditandai dengan beberapa hal penyebabnya. Contoh penyebab pertama karena bergeser pH-nya, Prof. Jadi Hmm. pH normal vagina itu kan antara 3,8 sampai 4,5. Nah, pergeseran pH akan membuat milieu lingkungan tadi tidak lagi bisa seimbang antara host, agent, dan environment. Maka timbullah keluhan-keluhan itu. Faktor yang lainnya, sebagaimana tadi Prof tanyakan, selain berubah suasana, juga karena hygiene, Prof. Jadi hygiene yang tidak baik ya, Prof. Kemudian hygiene yang tidak baik ini contohnya eh, mohon maaf membiarkan misfi tersebut sering lembab ya Prof. Makanya salah satu yang paling sederhana kita harapkan wanita apalagi kalau aktivitasnya agak banyak sehingga sering menimbulkan keringat lebih seringlah berganti pakaian dalamnya Prof. Jangan dibiarkan lembab. Kemudian kalau urusan ke kamar mandi apapun urusannya baik urusan kita sebut dengan buang air kecil, buang air besar, tolong supaya dibersihkan, eh, maaf cakap ya, dibilas. Nah, cara membilasnya pun dari depan ke belakang. Kita tahu di belakang itu lebih kotor kan. Mohon maaf, Prof. Ya, akan ada anus di sana ya, Prof. Jadi dari depan ke belakang membilasnya. Kalau boleh, boleh ditambahkan dengan apa namanya pewangi begitu ya, Prof. Dan yang paling penting adalah mengeringkannya, Prof. Jadi Hmm. sehabis urusan tadi buang air kecil, buang air besar, tolonglah kalau yang paling gampang kan membawa tisu kering selalu di apakah itu tas kecil atau dompet kecil wanita tadi setiap dia ke kamar mandi. Kalau di rumah barangkali bisa menggunakan handuk. Jadi kalau mau ke kamar mandi jangan lupa handuknya dibawa supaya habis urusan buang air kecil, buang air besar tadi dikeringkan. Jadi tidak dibiarkan dia lembab, Prof. Kemudian ya, pemakaian obat-obatan juga bisa, Prof. Hati-hati dengan menggunakan pil kontrasepsi. Hati-hati bila menggunakan kortikosteroid, Hmm. menggunakan antibiotik dalam waktu yang lama. Karena kita tahu menggunakan bahan-bahan ini, tadi seperti saya contohkan, kortikosteroid ini kan sifatnya imunosupresif ya, Prof. Dia kan menurunkan sistem imun kita. Akhirnya ya mengundanglah kuman yang ada di sana, akhirnya bisa manifest menjadi merajalela. Jadi keadaan-keadaan tadi akan mengganggu keseimbangan hormonal sang estrogen dan progesteron. Apalagi yang lain? Yang lain adalah, nah ini juga harus kita perhatikan, Prof, supaya bisa hidup lebih nyaman. Karena ternyata dari studi, keadaan stres, Prof. Keadaan stres ini
juga bisa menyebabkan imbalance tadi, Prof. Kita tahu bahwa jika reseptor pada otak mengalami stres, maka dipengaruhinya hormon, akan terjadilah imbalance hormonal. Jadi ini juga bila terjadi imbalance hormonal, kita udah tahu, maka imbalance hormonal mengakibatkan bergeser lagi pH vagina. Jadi bisa secara sendiri, bisa secara simultan, dia akan menyebabkan eh, terjadinya keluhan ini. Kemudian yang lain adalah tadi kita tahu ya, stres itu menyebabkan pembuluh darah menyempit, elastisitas pembuluh darah berkurang, ya kan Prof? Aliran hormon estrogen ke organ-organ termasuk vagina terhambat. Ini bisa dijelaskan, Prof. Kenapa stres itu bisa juga memberikan salah satu kontribusi. Yang lain satu lagi adalah alergi. Jadi hati-hati juga menggunakan obat-obat tertentu. Ini bisa mengundang terjadinya fisiologi menjadi patologis, menjadi etiologi penyebab terjadinya keputihan, menyebabkan gatal tadi, Prof. Gitu, Prof. Baik, Kira-kira. ya, jadi kita sudah mengetahui apa-apa pemicu ya, ini agar sahabat sehat kita ya bisa menghindarkan hal-hal yang tadi supaya jangan terjadi terbentuk koloni jamur di daerah Ya, sensitifnya. Dokter Rusda, kita mau cerita sekarang mengenai penelitian penemuan Dokter Rusda eh, pemakaian obat herbal untuk terapi jamur pada MISFI ini. Silakan, Dokter Rusda. berdasarkan studi kepustakaan yang saya ekspor, Prof, bahwa uh, ada yang kita sebut dengan Nigella sativa. Nigella sativa itu jintan hitam. Jadi di beberapa literatur sudah banyak diteliti bahwa jintan hitam ini atau Nigella sativa Lin itu punya efek farmakologis, Prof. Dia sudah banyak terbukti memiliki efek antimikroba, memiliki antiinflamasi, memiliki efek mempertinggi sistem imun atau stimulasi kekebalan tubuh dan anti kanker. Ini sudah banyak diteliti dan sudah dicobakan diberikan sebagai ajupan terapi tambahan pada obat-obat pilihan atau obat-obat gold standarnya. Jadi saya kepingin bergerak dari efek farmakologis antimikrobanya dalam hal ini anti jamurnya Prof. Jadi beberapa jamur yang menyerang beberapa organ sudah dicobakan. Contoh Nigella sativa ini sudah dicobakan untuk kandidiasis pada ginjal, Prof. Ternyata memberikan efek yang baik. Kemudian kandidiasis di hati, kandidiasis di limpa. Tetapi saya belum menemukan bagaimana kalau ini dicobakan di vagina karena belum pernah dicobakan di vagina pada manusia, maka saya sesuai dengan etisnya, saya mencoba pada hewan coba dulu, Prof. Jadi akhirnya saya cerita sedikit ya, Prof, bagaimana Ya, ya, penelitian ini silakan. dilaksanakan, Prof. Ya, jadi tahap awal adalah saya mencoba mengembangbiakkan dulu kumannya, Prof. Kumannya itu saya kembangbiakkan dalam hal ini saya bekerja sama dengan laboratorium mikrobiologi. Jadi induk kumannya ini saya pesan dari Amerika, kemudian dikembangbiakkan supaya dapatlah kultur kuman pure. Dia hanya mengandung Candida albicans yang tumbuh. Prof. Supaya jangan bias ini riset saya. Jadi hanya Candida albicans. Sesudah itu tumbuh, Prof. Ini berarti di piring Petri saya tumbuhkan, dicawankan, Prof. Risetnya. Setelah ini tumbuh, saya baru masuk mencoba menginokulasikannya kepada hewan coba. Saya pilih tikus, Prof. Saya berikan jamur yang sudah positif tadi, hanya Candida albicans itu ke vagina tikus. Nah, mulanya setelah saya coba, ada ya seperti saya sebutkan, ada sistem agent, host, dan environment. Ternyata, Prof,
nggak bertahan lama dia, Prof. Tikus tadi sebagian besar bangkit sistem imunnya. Bangkit sistem imunnya, dalam beberapa waktu kemudian jumlah koloninya berkurang. Nah, saya berpikir, saya baca lagi ke pustakaan, bagaimana untuk mempertahankan supaya sistem imunnya ini tetap lemah. Nah, saya dapatilah bahwa diberikan estrogen valerat, Prof. Estrogen valerat. Jadi saya cobakan beberapa dosis estrogen valerat, sehingga akhirnya dapatlah satu dosis tertentu. Nah, ini juga potensi haki saya itu, Prof. Ternyata dengan dosis tersebut dia bisa bertahan, Prof. Makanya tikus yang saya berikan kuman kandidiasis tadi, per minggu saya berikan suntikan estrogen valerat, Prof. Saya berikan estrogen supaya semua tikus tadi sistem imunnya saya kendalikan. Nah, setelah itu, Prof, barulah saya bagi tikusnya. Setelah saya berhasil membuat tikus model kandidiasis, artinya tikus sudah saya bisa menderita kandidiasis. Saya bagi tikusnya menjadi 4, yaitu tikus sebagai kelompok yang pertama, ini kelompok yang kontrol negatif. Ini saya biarkan saja nanti ini, Prof. Nggak saya berikan apa-apa. Baru yang kelompok kedua, saya berikan terapi yang saat ini standar, fluconazole, Prof. Golongan azol. Kelompok yang ketiga, inilah yang saya berikan Nigella sativa. Jadi sebelum penelitian ini dilaksanakan, saya buat juga sendiri ekstrak Nigella sativanya. Nah, di laboratorium kedua. Jadi saya bekerja sama dengan laboratorium farmasi, Prof. Untuk membuat ekstrak yang saya inginkan dengan beberapa kisaran dosis. Nah, nanti akan saya cobakan dalam penelitian saya beberapa dosis. Baru majulah saya ke laboratorium yang ketiga, yaitu laboratorium hewan coba Fakultas Biologi. Jadi ada 4 laboratorium saya waktu melakukan riset. Nah, disinilah di tikus yang kedua tadi saya berikan fluconazole, tikus ketiga saya berikan Nigella sativa, jintan hitam, dan tikus keempat adalah kombinasi antara Nigella sativa dengan Nigella sativa atau jintan hitam dengan fluconazole. Nah, jadi penelitian itu, Prof, ternyata memberikan hasil. Kita langsung saja barangkali hasil dari penelitian itu, Prof, jintan hitam itu memberikan pada seminggu pertama memberikan dampak yang sama baiknya dengan fluconazole dan kombinasi keduanya. Artinya diberikan sendiri pun dia sama, Prof. Lantas setelah minggu kedua juga sama hasilnya, memberikan sama baiknya. Artinya di uji statistik tidak berbeda bermakna. Saya lakukan penelitian sampai minggu ketiga. Ternyata sampai minggu ketiga, Prof, jintan hitam ini sama baiknya dengan yang obat standar dan kombinasi keduanya. Artinya pada tikus, pada hewan coba cukup pedenya kita, Prof. Dari penelitian ini cukup jintan hitam aja. Nggak usah kasih kombinasi dengan fluconazole karena secara statistik sama baiknya. Di samping itu, saya juga meneliti sistem imunnya, Prof. Nah, dari sistem imunnya saya melihat bahwa kenapa ini sama baiknya, ternyata dia dari IgM-nya, kita tahu bahwa imunoglobin M itu adalah reaksi sistem imun yang awal, Prof. Dia langsung meningkat, Prof, bertahan lama. Nah, jadi sebetulnya, Prof, penelitian lanjutan ini yang saya sedang berharap bisa saya lanjutkan. Bagaimana dengan yang eh, vaginasis yang berulang? Jadi saya mau coba nanti sistem imun yang reaksinya berulang. Jadi saya mau lihat IgG-nya, Prof, nanti ke depannya. Itu kira-kira, Prof, sekedar Ya, baik. ilustrasi dari riset tersebut. Ya, harapan baru. Jadi Agak teknis, mohon maaf. Jadi harapan baru untuk penderita jamur MIS-V, ya, di samping ada obat-obat yang standar kita lakukan, Ya, ternyata jintan hitam ya. bisa dan mempunyai kekuatan yang sama dengan obat standar untuk mengobati Candida pada MIS-V. Semoga sahabat sehat sekalian, ya, terutama yang mempunyai gejala-gejala gatal dan tentu yang mengarah ke jamur, ya. Ini harapan baru dan tidak boleh dianggap enteng juga karena tentu setiap penyakit ada komplikasi kalau kita tidak mengobatin. Segera berkonsultasi kepada dokter yang punya kompetensi untuk itu
dan semoga bermanfaat. Terima kasih Dr. Usda atas pencerahannya pada hari ini mengenai gatal pada misfi yang berujung kepada jamur pada vagina. Terima kasih. Terima, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Prof. Del Fitri, terima kasih para pemirsa sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.